Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka, para warga sekolah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PIP atau KIP tahun 2023 nih, dimana para warga sekolah udah banyak banget yang nanya kapan Mas Eka keluarnya, kapan PIP bulan Maret yang tahun 2022 itu dapat, apakah di 2023 ini dapat. Nah, di video sebelumnya itu sudah Mas Eka pernah ulas ya, tanda-tanda akan cairnya untuk PIP atau KIP tahun 2023 ini, yaitu muncul tahunnya ya di sistemnya tahun 2023. Namun SK pemberian dan SK nominasinya belum muncul. Nah, di video kali ini Mas Eka akan mengupdate informasinya yang alhamdulillah begitu udah dicek ternyata sudah ada tuh ya, nama-nama pemberinya. Kemudian apa yang harus dilakukan atau langkah apa yang harus dilakukan oleh para warga sekolah yang memang sebelumnya atau di tahun 2022 menerima, apakah di 2023 ini dapat lagi atau tidak. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini, karena di situ juga biasanya Mas Eka akan memberikan informasi seputaran tentang undangan KJP, kemudian KJMU, BPMS, dan informasi EPDB serta informasi PIP juga dari situ. Karena kalau di YouTube kan tidak bisa menampilkan gambar ya di lampiran komennya, mungkin ada beberapa pertanyaan para warga yang harus dengan menampilkan lampiran ya di Telegram itu nanti Mas Eka akan berikan ya atau berbagi informasinya. Oke, langsung aja kita bahas. Kapan kira-kira Mas Eka cair? Alhamdulillah ya, begitu dicek PIP-nya, baru banget Mas Eka ngecek dan tampilannya seperti ini ya. Nah, di situ sudah muncul tahapnya ya, tahap 1, 4, 7, dan 10. Nah, untuk tahap ini berbeda-beda ya nanti. Jadi kalau memang yang para warga sekolah sebelumnya sudah pernah dapat tapi tidak masuk di tahap ini, coba nanti ditunggu karena tahapnya itu memang ngacak, tidak berurutan ya. Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, enggak seperti itu, tapi eh, mengacak seperti gambar tadi ya, yang ada di menu sistem PIP sekolah ya di si pintarnya. Jadi kalau memang pengen tahu nih, kalau misalkan ngecek di web publik, di web umumnya itu belum muncul atau tidak ada, coba tanyakan saja ke sekolah ya. Tapi jangan berbondong-bondong juga nanyanya ke sekolah ya. Kalau bisa ada satu orang koordinatornya lah gitu kan, ditulis namanya, kemudian minta dicek di sekolah, atau biasanya nanti sekolah juga akan mengumumkan nama-nama yang penerima atau SK pemberian PIP tahun 2023 ini, yang kalau dilihat di sistem sini ya. Nah, di sini udah ada namanya. Jadi ada nama, kemudian ada nomor rekeningnya juga, kemudian juga tanggal status pencairannya, dananya belum masuk ya. Walaupun di SK pemberian sudah ada tapi dananya belum masuk. Jadi jangan buru-buru, wah ini udah ada nih, udah dapat informasi dari Mas Eka, saya pergi ke bank ya. Tunggu dulu ya, karena dananya belum masuk, itu baru muncul SK pemberian. Jadi nanti dari SK pemberian ya kurang lebih 15 hari kerja ya, jadi 14 hari kerja, 14 hari kerja kalau misalkan terhitung dari sekarang ya. Paling cepat atau paling lambat itu nanti tanggal 1 April baru bisa cair. Bisa juga mundur ke belakang ya, bisa juga maju tanggal 2, 3, 4, 5. Pokoknya intinya mudah-mudahan sebelum lebaran itu yang tahapan 1, 4, 7, dan 10 itu sudah cair semua. Dan kalau yang sudah masuk di SK pemberian seperti ini ya, itu tidak perlu melakukan aktivasi lagi. Yang perlu melakukan aktivasi adalah nanti para warga yang masuk ke dalam SK nominasi. Biasanya yang masuk SK nominasi adalah kategorinya penerima baru ya, baik itu di SD, SMP, SMA ya, itu penerima baru. Nah, dia biasanya nanti harus melakukan aktivasi terlebih dahulu di bank tujuannya atau bank yang sesuai dengan jenjangnya. Kalau yang SD itu biasanya BRI ya, kemudian SMP juga BRI, SMA dan SMK itu biasanya BNI, serta untuk yang di Aceh semuanya menggunakan Bank Syariah Indonesia ya. Nah, itu yang harus melakukan aktivasi. Bagaimana kalau misalkan dia di jenjang yang sama, misalkan dari Selasa kemarin di 2022
ya dia kelas 4 SD, sekarang kelas 5 SD, ya udah nggak perlu diaktifasi tapi tinggal dicek di buku tabungan aja. Kalau memang ada ATM-nya berarti alhamdulillah. Untuk masalah ATM itu tergantung dari banknya masing-masing ya. Ada yang banknya memberikan ATM-nya, ada juga yang tidak gitu. Makanya suka jadi perdebatan nih sama para warga sekolah, kok dia dapat ATM saya enggak ya, kok dia dapat ATM saya cuma dapat bukunya doang ya gitu. Nah, itu tergantung dari banknya. Yang penting sudah menerima aktivasi bukunya itu udah aman ya. Nah, selain tadi yang masih di jenjang adalah yang perlu aktivasi adalah yang beralih jenjang. Nah, yang beralih jenjang ini perlu diperhatikan juga nih ya. Jadi contohnya seperti ini. Di tahun 2022 dia SMP ya. Kemudian di tahun 2023 ini otomatis dia sudah di SMA dong atau di SMK ya. Atau yang di 2022 dia masih di SD, di 2022 ini sudah di SMP. Nah, pertanyaannya apakah masih dapat Mas Eka? Mas Eka tanya balik gitu kan, apakah oleh sekolahnya ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya atau tidak gitu. Kalau misalkan ditandai, itu udah dari bulan Agustus di tahun 2022, artinya begitu baru masuk SMP harusnya sudah ada pengupdatean data di dapodiknya sebagai penerima PIP gitu ya. Tapi kalau belum ya tandai aja dari sekarang gitu. Tapi nggak dapatnya nggak di bulan ini, tidak seperti makan cabai ya, begitu digigit langsung pedas, enggak seperti itu, atau seperti tahu bulat digoreng langsung matang seperti dadakan, enggak. Ada proses, ada jarak waktu dari mulai penginputan sinkronisasi sampai dengan nanti keluar di PIP-nya itu ada proses gitu, tidak seinstan yang dibayangkan oleh para warga sekolah ya. Jadi dua yang harus melakukan aktivasi ketika dia naik jenjang dan penerima baru. Kalau untuk yang naik jenjang seperti itu, konfirmasi terlebih dahulu ke sekolahnya. Kalau memang dia sebagai sudah ditandai sebagai penerima PIP, nunggu DSK nominasi nanti. Yang DSK pemberian ini adalah teman-teman yang masih di jenjang yang sama dan tahun sebelumnya menerima PIP, ya dapat PIP, maka dia tinggal langsung melanjutkan PIP-nya aja. Kemudian juga ada pertanyaan lagi, bagaimana Mas Eka untuk yang saat ini masih bersekolah, udah ujian nih, terutama untuk yang teman-teman SMA dan SMK ya, yang sudah ujian tinggal menunggu kelulusan aja apakah masih dapat atau tidak. Ya untuk yang 2022 jika di bulan Agustus kemarin masih ditandai, Agustus 2022 masih ditandai, harusnya yang di tahun ini masih dapat. Nah, kemudian kalau ingin melanjutkan KIP kuliahnya itu ya daftarnya nanti di, kalau tidak salah masih bisa daftar deh KIP yang kuliah ya, kalau tidak salah ya. Bisa langsung daftar juga KIP kuliahnya. Tapi kalau yang KIP reguler ya, KIP yang jenjang SMA, SMK, SMA-nya jika ditandai di dapodik sekolahnya di bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, dia insya Allah masih bisa dapat. Nanti dicek aja di web KIP-nya gitu ya. Dan perlu teman-teman atau para warga ingat juga bahwa KIP ini tidak langsung semuanya cair. Jadi kan tadi kan ada tahapan-tahapannya ya, tahap 1, 7, kemudian ada 4 dan 10, 1, 4, 7 dan 10 gitu ya. Ini tahapannya masih banyak. Ada tahapan banyak lagi yang mungkin nanti ada tahapan 53, 54, 57, 58, 70, 90, 102, 103, itu banyak ya. Karena pengalaman dari tahun kemarin tidak stop di situ aja. Jadi masih akan dapat lagi. Nah, ini kan yang PIP yang diusulkan dari sekolah yang reguler nih ya. Kan ada juga tuh PIP yang diusulkan dari partai, kemudian ada yang dari dewan ya, anggota dewan atau partai dan segala macamnya, kayak Putra Nababan ya, itu biasanya mereka timnya mengusulkan PIP. Nah, itu nanti ada lagi di tahap berikutnya gitu ya, muncul di sistem sekolahnya itu tahap keberapa nanti dilihat. Pasti nanti ada penambahan. Terutama yang perlu ditekankan adalah untuk para warga yang masuk SK nominasi. Biasanya di SK nominasi ini diberi jeda waktu atau diberi deadline untuk mengaktifasi. Ketika lewat aktivasinya maka dianggap tidak aktif, dananya dikembalikan ke kas negara. Hal inilah yang banyak terjadi kepada para warga sekolah. Dia baru mengecek 2 atau 3 tahun setelah lewat gitu. Artinya dia cek nih di PPD di webnya KIP gitu kan, loh kok nama saya ada ya 2001-2022, tapi dia belum pernah sama sekali mengaktifasi kartunya dan belum pernah dapat bukunya. Dia dicek nih, yang mungkin sekolahnya juga pasif, tidak mendapatkan informasi atau tidak memberikan informasi kepada para warga sekolah, sehingga para warga sekolah nggak tahu dan baru tahu sekarang misalkan dapat informasi dari channelnya Mas Eka atau dari informasi yang dari yang lain. Kemudian dicek, loh kok saya dapat nih 2001 dan 2022 tapi belum pernah menerima uangnya, apakah bisa diambil?
sudah tidak bisa. Karena apa? Karena dananya sudah dikembalikan ke kas negara karena dianggap tidak aktif gitu ya. Kemudian ingin mengaktifkan lagi, bagaimana Mas Eka? Konfirmasi ke sekolahnya untuk ditandai kembali di dapodik sekolahnya. Nah, kalau misalkan sudah ditandai di dapodik sekolahnya, tinggal tunggu lagi, tidak bisa instan seperti tadi Mas Eka di awal bilang ya, tidak seperti tahu bulat gitu. Itu ada prosesnya. Jadi seperti itu para warga sekolah, sekali lagi tinggal ditunggu saja untuk pencairan PIP-nya, itu sudah keluar ya listnya, tinggal menunggu dananya masuk aja. Terutama untuk yang masuk di SK pemberian, selamat untuk para warga sekolah yang sudah masuk di SK pemberian. Kalau pengen tahu minta masuk di dalam SK pemberian atau tidaknya, atau nama-namanya pengen tahu, misalkan ngecek di web sekolah itu, web publik itu agak kesulitan ya, belum muncul dan segala macamnya, silakan aja tanyakan ke sekolahnya ya, biarin sekolahnya mengecek di sisi pintar PIP-nya. Di situ ada SK pemberian tahun 2023 dan tahapan-tahapannya, ada beberapa tahapan, nanti tinggal dicek. Kalau memang ada ya berarti tinggal menunggu dananya masuk atau pencairan. Di situ sudah dijelaskan juga pencairannya paling cepat atau paling lambat itu nanti tanggal 1 April 2023 ya. Dan kalau misalkan sudah dicairkan dan sudah diambil, jangan lupa untuk lengkapi persyaratannya seperti fotokopi buku tabungan, kemudian KTP orang tua dan segala macamnya, itu lampirkan ke sekolah untuk nanti sekolah mengupload ke sistem si pintarnya juga, karena sekolah juga punya kewajiban untuk mengupload itu gitu kan, agar datanya aman. Kemudian ya memang diharuskan untuk mengupload itu, jadi sama-sama bekerja sama. Jangan misalkan orang tua udah dapat PIP-nya diem-diem aja nih, terus nanti giliran udah nggak dapet baru dia komplain ke sekolah atau ngomel-ngomel ke sekolah. Nah, hal ini dihindari, jadi komunikasinya biar bisa bekerja sama ya, sekolah juga bisa menginput data para warga sekolah, kemudian para warga sekolah juga menghargai sekolah dengan cara konfirmasi gitu. Jadi saling menghargai, saling berkomunikasi, jadi tidak ada miskomunikasi. Yang terjadi kan banyaknya seperti itu ya, begitu udah dapat dia diem-diem aja, bukan sekolah meminta atau segala macam, enggak, tapi memang sekolah punya kewajiban untuk meminta buku tabungan, fotokopi ya, bukan buku tabungan aslinya, tapi fotokopinya itu untuk diupload ke dalam sistem si pintar PIP-nya gitu kan. Kalau misalkan enggak, nanti ada apa-apa sekolah lagi yang disalahin sama para warga sekolah gitu. Jadi ya saling bekerja sama. Dan sekali lagi, kalau yang belum masuk ke SK pemberian ditunggu saja, atau yang belum masuk SK nominasi ditunggu saja. Pasti ini bakalan ada perkembangan informasi-informasi terupdate lagi, dan Mas Eka akan selalu mengupdate-nya melalui channel ini. Jadi silakan untuk para warga sekolah bisa di-subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran tentang PIP. Yang insyaallah untuk PIP itu biasanya Mas Eka akan bagikan informasinya di hari Sabtu ataupun di hari Minggu gitu ya. Untuk di hari-hari yang lainnya biasanya diisi dengan PPDB ataupun KJP ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Seperti biasa, bisa dibagikan video ini kepada para warga lainnya, agar para warga yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.